Nah, pemirsa, jadi update terkait PPDS bullying yang kemarin dan masih menjadi banyak perbincangan. Ini update-nya terakhir pada hari Jumat dalam keterangan pers Dekan Fakultas Kedokteran Undip, ini Yan Wisnu Prayoko akhirnya mengakui kalau ada bullying di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Prodi Anestesi. Ya, tentu ini sangat disayangkan terjadi lagi di institusi pendidikan dan juga di dunia medis kedokteran Indonesia. Dan tidak hanya bully, Jessica dan juga pemirsa, tapi ada juga pungutan liar alias iuran yang dibebankan ke mahasiswa baru. Bahkan kalau kita lihat-lihat jumlahnya fantastis sekali. Mereka harus menyetorkan sekitar 20 sampai dengan 40 juta rupiah untuk satu orang per bulan selama 1 semester atau 6 bulan kepada seniornya, Jessica. Oh, kok bisa ya terjadi bullying sama pungli kayak gini? Jadi pemirsa, menurut Yan Wisnu, ini karena kesalahan sistem kerja yang berat. Jadi iuran ini dibebankan ke junior untuk kebutuhan mereka dan seniornya selama menjalani PPDS di RSUP Karyadi. Nah, kalau bertanya soal kebutuhan, apa sih sebenarnya kebutuhan yang dicap sebagai tanda kutip kebutuhan dan kemudian harus menarik iuran dari para juniornya begitu ya. Nah, ini tuh ada banyak sebenarnya. Mereka itu biasanya dimintai untuk membayar misalnya sejumlah keperluan non-akademik dari para senior. Sampai dengan biaya kos itu juga termasuk nih, Jessica. Dan biasanya sistem dalam tanda kutip iuran ini berlaku untuk mahasiswa baru semester 1. Nanti kalau mereka sudah naik tingkat ke semester berikutnya atau semester 2 itu biasanya tidak dipungut lagi. Tetapi nanti tradisi ini akan dilanjutkan lagi ke generasi-generasi berikutnya atau mahasiswa-mahasiswa baru. Tapi kayaknya kalau menggunakan kata tradisi kayak kurang tepat ya. Ini bukan tradisi, tapi semacam dijadikan apa ya, sesuatu habit begitu ya yang dilakukan turun-temurun di dunia kedokteran. Bahkan ya Jason, ada informasinya ternyata tuh bukan untuk membayar kos saja dan juga operasional tadi ya. Tapi juga untuk membayar lapangan bola untuk mereka main bola. Wow. Pemirsa. Kebutuhan tersier banget ya. Nah, jadi coba ya kalau kita hitung-hitung nih, katanya kan iuran itu diperoleh dari 7 sampai 11 mahasiswa untuk semester 1. Kalau kita ambil angka minimalnya, satu orang dipungut 20 juta selama 6 bulan. Artinya dalam satu semester iurannya ini bisa mencapai 840 juta rupiah, Jason, hampir 1 M. Hampir 1 M. Itu kalau 10 mahasiswa tadi ya, yang kurang lebih 10 mahasiswa dengan range 20 sampai 40 juta rupiah. Nah, kalau untuk iurannya untuk apa saja, bahkan untuk konsumsi, gotong royong konsumsi. Ada informasi juga untuk membayar gaji office boy, bayar operasional lain-lain, kemudian ada sewa mobil sampai sewa kos senior yang memang harus tinggal di dekat rumah sakit. Nah, kemudian Jessica dan pemirsa, karena fakta yang sudah terungkap ini, maka pihak Undip pun akhirnya meminta maaf dan menyatakan bahwa memang terjadi adanya bullying atau perundungan dan juga adanya pungutan liar yang terjadi di program PPDS ini. Dan langsung saja kita simak pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prayoko, berikut ini. Bahwa kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam kami menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini. Ya, pemirsa dan juga Jessica, kalau kita lihat sebelum berlangsungnya konvers kemarin, ini anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago bersama dengan tim bahkan sempat melakukan sidak langsung ini ke RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan Irma datang untuk menindaklanjuti adanya memang praktik bullying di program anestesi PPDS di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Nah, Irma membeberkan dukungan, maksud kami memberikan dukungan kepada para dokter PPDS untuk tidak lagi takut jika selama ini ada praktik perundungan oleh seniornya. Dan hasil sidak Irma bersama tim ini juga akan dikomunikasikan kepada Menteri Kesehatan.
Ya, kita tahu bahwa Menteri Kesehatan juga saat ini melakukan investigasi begitu ya Jessica ya, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan fakta baru dan juga penyebab dari Dr. Risma ini, kemudian Aulia Risma ini melakukan tindakan bunuh diri. Tapi selain itu, Irma Syaniago juga mengatakan sudah ada komunikasi dengan juga Rektor Undip, Suarmono, untuk kemudian membentuk semacam tim yang timnya disebut task force dalam rangka ini menangani perundungan yang terjadi di Universitas Diponegoro. Nah, terkait dengan kasus kematian mahasiswi PPDS Undip, Aulia Risma, Irma menyerahkan ke ranah hukum. Dan langsung saja kita simak pernyataan dari Irma Suryani Chaniago berikut ini. Agar semua masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Mana yang menjadi ranah hukum, silakan hukum yang akan melaksanakannya, memutuskannya. Tapi mana-mana yang menjadi tanggung jawab Undip maupun Karyadi, maka itu juga harus dipertanggungjawabkan dan disampaikan ke publik bagaimana cara mengatasinya. Kami dari Komisi 9 tentu mendorong, mensupport agar masalah ini bisa terselesaikan. Karena kami Indonesia ini butuh dokter spesialis dan subspesialis. Banyak sekali kita butuh, kita kekurangan itu. Nah, sementara ada sekitar 84 anak-anak yang sedang belajar PPDS yang sekarang terhenti karena adanya kasus ini. Dan ini juga tentunya harus diselesaikan karena mereka juga harus sekolah. Selain mereka harus sekolah, kalau di antara mereka ada yang ternyata melakukan bullying dan perundungan, tentu ini juga harus mendapatkan punishment. Kalau ada yang bagus juga memang harus diberikan reward. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.